Tim pemenangan Risma Gus Hans menemukan kejanggalan dalam Pilgub Jatim 2024, termasuk 2.801 TPS dengan partisipasi pemilih 90–100%. Di 9 desa Sampang, Madura, tingkat partisipasi bahkan mencapai 100% meski banyak warga merantau. Mayoritas suara di TPS ini mendukung pasangan nomor urut 2, Khofifah Emil, memicu dugaan ketidakwajaran. Tim juga mencatat perbedaan mencolok jumlah pemilih antara Pilgub dan Pilwali, dengan selisih hingga 20.000 suara. Kejanggalan ini memperkuat dugaan kecurangan, yang kini sedang diinvestigasi lebih lanjut oleh tim Risma Gus Hans. Bukti-bukti sedang dikumpulkan untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan ini. Tim pemenangan menyerahkan keputusan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kepada Risma dan Gus Hans, sambil terus mencari fakta lapangan untuk memperkuat kasus. Kepala Perpustakaan Universitas Ciputra, Yehuda Abil, menjelaskan bahwa dongeng ini dirancang untuk mengedukasi anak-anak tentang kewirausahaan sejak dini. Buku 38 halaman ini dapat diakses di perpustakaan digital kampus, menciptakan akses mudah bagi masyarakat untuk menikmati literasi yang edukatif dan menginspirasi. Proses pembuatan yang memanfaatkan AI memungkinkan penyelesaian dalam 2 minggu, dengan tantangan utama menciptakan latar cerita yang sesuai karakter Yuka. Ilustrator Stefani Natalia Wijaya berharap buku ini mampu membentuk karakter anak-anak Indonesia dengan nilai-nilai positif dan memperkuat budaya membaca sejak usia dini. Itu kan hanya sebuah indikator. Kita bicara tentang sebuah data yang ada di KPU, bukan ada di kami. Ketika data yang ada di KPU, kami melihat anomali. Tadi saya sampaikan, ya sekarang teman-teman tanya, ada di teman-teman 100% hadir itu anomali nggak? Kalau 90% aja anomali nggak, gitu kan? Kan gitu ya, apalagi kita tahu tadi, teman-teman di Madura banyak yang menjadi perantau ya, ya, oke. Seperti KMK atau tidak. Ini adalah temuan dari data KPU itu sendiri. Sementara pembanding dari data KPU itu, C1 dari saksi, itu tim sedang bekerja untuk meneliti apakah memang ada perubahan atau tidak. Tidak penting apakah ada perubahan atau tidak. Walaupun misalnya tidak ada perubahan, tapi anomali ini kan berarti terjadi. Apalagi nanti ada temuan-temuan C1 punya kita dengan C1 punya KPU itu berbeda angkanya. Nah itu tentu semakin menguatkan indikasi ini kan Mas. Ya. Nah, apalagi kalau tadi yang disampaikan Pak Anto misalnya gitu kan. Dan itu pada pembuktian itu kita berharap teman-teman PDI yang melakukan pembuktian kan. Ya oke. Gitu. Nah variabel-variabel inilah nanti yang akan menjadi landasan memutuskan apakah KMK atau tidak. Dan itu pun kami serahkan kembali kepada paslon. Kami dari tim hanya bekerja semaksimal mungkin untuk mencari apa ada hal-hal yang tidak beres di dalam pelaksanaan ini. Nah, ketika temuan ini kita serahkan ke paslon, maka paslon nanti akan memutuskan apakah KMK atau tidak. Bukan di ranah kita. Oke. Ya. Sampai hari ini